Happily ever after adalah kata penutup kisah cinta sang putri dan sang pangeran dalam dongeng. Tapi apakah di dunia nyata para putri dan pangeran akan happily ever after juga? Halo guys, aku Alf dari Alf Kisah. Welcome to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga percintaan kalian lancar jaya. Karena hari ini aku mau share gimana sih kisah 4 anggota kerajaan Inggris ketemu sama pasangan mereka masing-masing. Apakah percintaannya juga happily ever after? Menarik banget ya. Tapi sebelum aku mulai kisahnya, aku mau denger dulu dong kisah kalian. Gimana sih ceritanya kalian bisa ketemu sama pasangan kalian masing-masing? Post dulu dan terus komen di bawah ya. Sekalian subscribe YouTube channel aku. Kalau aku ketemu sama suamiku dari dating apps, dan awalnya sih aku nggak cari pasangan hidup ya. Tapi kok kalau nggak dicari malah ketemu ya. Kalian gitu nggak sih? Enough about me, dan sekarang kita mulai yuk kisahnya. Pada tahun 1939, ada sebuah pernikahan yang dipenuhi oleh orang-orang penting. Pernikahan ini bukanlah pernikahan biasa, karena yang menikah adalah Putri Marina, sepupu dari Pangeran Philip. Kedua bangsawan ini berasal dari kerajaan Yunani dan Denmark. Sang sepupu memperkenalkan Pangeran Philip yang saat itu berusia 18 tahun dengan gadis cantik berusia 13 tahun, Putri Elizabeth, yang nantinya akan diangkat sebagai Ratu Elizabeth II dari Inggris. Kemudian Pangeran Philip mengajak Putri Elizabeth untuk tur mengelilingi Royal Naval College. Ketampanan dan karisma sang pangeran membuat sang putri terpesona. Begitupun juga kecantikan dan kepintaran sang putri membuat sang pangeran tertarik. Sayangnya 2 bulan kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris, Putri Elizabeth sibuk menjalankan tugas-tugasnya dan Pangeran Philip bertugas sebagai staf angkatan laut kerajaan. Menariknya, di sela-sela kesibukan masing-masing, mereka saling bertukar surat selama bertahun-tahun. Semenjak itu, terjalin hubungan romantis di antara mereka berdua. Akhirnya, pada tahun 1947, kedua pasangan yang sangat terkenal romantis ini menikah. Mereka pun kemudian dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pangeran Charles, Pangeran Andrew, Putri Anne, dan Pangeran Edward. Tapi tidak lama kemudian, pada tahun 1953, Raja George ke-6 meninggal dunia, sehingga Putri Elizabeth diangkat menjadi Ratu Elizabeth II. Semenjak itu, mereka menjadi ratu dan pangeran dari kerajaan Inggris, dan mereka juga berhasil menjaga hubungan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Pangeran Philip wafat pada 9 April 2021 di usianya yang ke-99 tahun. Setahun kemudian, pada 9 September 2022, Ratu Elizabeth II yang berusia 96 tahun pun meninggal dunia menyusul mendiang suaminya. Happily ever after? Menurutku sih cenderung iya ya. Gimana menurut kalian? Suamiku adalah mantan pacar kakakku. Mungkin ini cocok banget menggambarkan kisah cinta Putri Diana dengan Pangeran Charles. Yes, betul. Sebelum Pangeran Charles pacaran sama Putri Diana, Pangeran Charles justru pacaran sama Sarah Spencer, yaitu kakaknya Putri Diana. Diana dan Sarah lahir dari keluarga Spencer, salah satu marga bangsawan Inggris yang berhubungan dekat dengan keluarga kerajaan. Saking dekat hubungannya, keluarga Spencer menempati Queen Estate di Sandringham, Inggris. Meskipun begitu, Diana belum pernah ketemu sama Pangeran Charles sepanjang masa kecilnya. Pertemuan pertama mereka terjadi pada tahun 1977 di rumah keluarga Spencer. Saat itu, Pangeran Charles lagi pacaran sama Sarah Spencer. Sarah, sang kakak, memperkenalkan Pangeran Charles kepada adiknya, Diana. Tapi naas buat Sarah karena ternyata Diana menyukai Pangeran Charles, dan begitupun sebaliknya. Pangeran Charles melihat Diana sangat cocok menjadi calon istri dan penerus tahta kerajaan. Hubungan Sarah dan Pangeran Charles pun makin merenggang, hingga akhirnya mereka putus. Kemudian sang pangeran berpacaran dengan Diana. Akhirnya, Pangeran Charles dan Diana pun menikah pada tahun 1981. Pernikahannya mewah banget dan mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Sayangnya, kisah seperti novel ini berakhir tragis. Dikabarkan Pangeran Charles berselingkuh dengan mantan pacarnya, Camilla. Akhirnya pasangan ini pun bercerai pada 28 Agustus 97. Setahun setelah perceraian, yaitu pada 31 Agustus 97, Putri Diana dan kekasihnya, Dodi Al-Fayed, meninggal dunia karena kecelakaan mobil di Prancis.
Rakyat Inggris dan dunia sangat berduka karena Lady Diana yang dikenal sebagai People Princess ini sangat dicintai masyarakatnya. Sepanjang hidupnya, Lady Diana atau Putri Diana banyak banget melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Karena Putri Diana nggak akur dengan keluarga kerajaan, banyak yang berkonspirasi kalau kecelakaan yang dialami Putri Diana udah direncanakan. Tapi apakah benar? Yuk kita bahas di konten-konten selanjutnya. Meskipun Pangeran Charles nggak setia dengan Putri Diana, tapi ternyata dia setia banget sama Camilla. Bisa dibilang Camilla itu true love-nya Pangeran Charles. Camilla lahir dari keluarga bangsawan yang kaya. Ayahnya bergelar baron dan menjabat sebagai mayor militer Inggris. Kabarnya, Camilla punya kepribadian yang ceria, lucu, pintar, agak tomboy, mudah bergaul, dan flirty. Banyak banget pria yang tertarik sama Camilla. Camilla bertemu dengan Pangeran Charles pada sebuah pertandingan polo pada tahun 1970. Camilla yang periang dan mudah bergaul mengajak ngobrol Pangeran Charles. Salah satu bercandaannya adalah, kamu tahu gak sih? Dulu nenek moyangku tuh selingkuhannya kakek moyangmu loh. Semenjak obrolan itu, Pangeran Charles benar-benar tertarik sama Camilla yang periang. Sifatnya yang hangat melengkapi kepribadian pangeran yang lebih pendiam, dan selera kesukaan mereka pun sama-sama suka kuda, polo, olahraga, dan alam. Kemudian Pangeran Charles dan Camilla berpacaran selama berbulan-bulan. Tapi akhirnya mereka harus long distance karena Angkatan Laut Kerajaan menugaskan Pangeran Charles ke luar negeri. Ketika Pangeran Charles kembali ke Inggris, Camilla menikah dengan Andrew Parker Bowles pada tahun 1973. Kemudian Pangeran Charles pun menikah dengan Putri Diana. Tapi ternyata sang pangeran gak benar-benar melupakan Camilla karena pada tahun 1986 mereka berkomunikasi lagi dan memulai perselingkuhan. Akhirnya mereka pun bercerai dengan pasangan mereka masing-masing. Meskipun begitu, kerajaan gak langsung mengizinkan pernikahan mereka. Justru katanya nih banyak banget yang menentang hubungan mereka. Tapi karena rasa cinta dan perjuangan mereka untuk bersama, akhirnya mereka pun menikah pada tahun 2005. Jadi penasaran, bener gak sih omongan Camilla kalau nenek moyangnya dulu itu selingkuhannya kakek moyangnya Charles? Siapa ya kira-kira? Apakah endingnya sama? Kalau kalian tahu, komen dong di bawah. Mungkin ini gambaran yang pas banget dengan kata temen tapi menikah versi dongeng. Pangeran William bertemu dengan Catherine Middleton atau Kate ketika mereka berkuliah di St. Andrew University. Awalnya mereka adalah teman satu angkatan dan ambil jurusan yang sama, yaitu sejarah seni. Sebelum bertemu, Kate adalah seorang rakyat jelata dari kelas menengah. Orang tuanya memiliki usaha supplier kebutuhan pesta. Kate yang cantik dikatakan udah populer dari dulu. Sebenarnya, Kate pernah diterima di Marlborough College, tapi dia nggak jadi kuliah di sana dan malah ambil gap year. Di masa gap year-nya, Kate jalan-jalan ke Chile dan Italia, sedangkan Pangeran William pergi ke Afrika dan Afrika Selatan. Asik banget ya, orang-orang kaya nih kalau gap year bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kalau aku ya, punya gap year bakal dikomplain gak ya sama orang tuaku? Kalian pernah gak sih punya gap year? Komen di bawah ya. Ketika mereka pertama kali ketemu, Kate lagi pacaran sama Rupert Vince. Lalu suatu hari, Kate menjadi model runway di salah satu acara kampus dan ternyata Pangeran William benar-benar terpesona sama penampilannya. Gak lama dari acara tersebut, Kate pun putus dari Rupert Vince dan pacaran dengan Pangeran William. Tapi ada juga sih sumber yang bilang kalau Kate pas jadi model runway itu udah putus duluan sama Rupert Vince. Ya, tapi aku sih nggak tahu ya yang benar yang mana. Kan nggak kenal beneran ya sama dia. Setelah itu mereka berpacaran selama 10 tahun dan akhirnya pada 29 April 2011 mereka menikah. Mereka pun dikaruniai 3 orang anak yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Sayangnya pada tahun 2019 ada kabar kalau Pangeran William selingkuh. Nggak sampai di situ, pada tahun 2024 dikabarkan kalau Putri Catherine mengidap penyakit kanker. Aku berharap banget Putri Catherine ini bisa sembuh dan panjang umur ya, karena aku tuh deep inside bener-bener ngefans banget sama Putri Catherine. Ada 2 versi tentang bagaimana mereka bertemu. Pertama, versi konferensi pers sebelum mereka menikah, dan yang kedua, versi dokumenter mereka di Netflix. Di versi pertama, Pangeran Harry yang saat itu single minta sama temennya yang gak dijelaskan namanya itu untuk kenalin dia ke seorang cewek. Coba tebak siapa cewek yang dikenalin itu?
Yes, dia adalah seorang aktris yang terkenal dari drama Suits, Meghan Markle. Terus gimana versi kedua? Jangan-jangan mereka ketemu dari Bumble atau Coffee Meet Bagel ya? Bukan guys, di versi kedua yang disampaikan dokumenter mereka di Netflix, Pangeran Harry tertarik sama Meghan melalui Instagram. Wait, what? Bukannya anggota keluarga kerajaan nggak boleh punya Instagram ya? Ternyata Pangeran Harry punya fake account guys. Karena suatu hari ketika Pangeran Harry scroll story teman-temannya, dia ngelihat seorang wanita yang cantik banget di story salah satu temennya. Again, nggak dijelasin juga siapa nama temennya. Tapi yang pasti wanita tersebut adalah Meghan Markle. Kemudian Pangeran Harry berhasil kenalan sama Meghan dan mereka ngedate pertama kali di London. Terus mereka juga tur bareng ke Afrika Selatan dan gak lama kemudian mereka pun menikah di tahun 2017. Pernikahannya tuh mewah banget. Setelah menikah, ternyata rumah tangga mereka nggak happily ever after. Karena banyak banget konflik, jadinya mereka juga memutuskan untuk keluar dari anggota kerajaan dan tinggal di Amerika Serikat hingga sekarang. Kalau kita lihat, kehidupan mereka tuh dramatis dan banyak skandal banget. Tapi jujur, kalau menurut aku, kisah cinta mereka tuh kayaknya kuat banget. Beneran badai apapun mereka hadapin bersama. Nah, itu dia cerita bertemunya 4 anggota kerajaan Inggris dengan pasangan hidupnya masing-masing. Emang sih hampir semua kisahnya itu penuh dengan cinta dan romantis, tapi ternyata nggak semuanya happily ever after ya. Aku mau tahu dong siapa pasangan favorit kalian di sini? Komen di bawah ya. Kalau aku pribadi, aku paling suka Pangeran William sama Putri Kate. Karena aku ngefans sama Putri Kate. Dia itu wanita yang paling elegan yang pernah aku lihat di dunia ini. Lebay banget ya. Aku juga penasaran banget sama cerita kalian. Gimana sih cara kalian bisa ketemu sama pasangan kalian masing-masing? Apakah jangan-jangan kalian ini cinta pada pandangan pertama kayak Pangeran Charles ke Camilla dan Pangeran Harry ke Meghan Markle? Menarik banget. Atau jangan-jangan kalian pernah ya diselingkuhin kayak Putri Diana dan juga Putri Kate? Boleh dong share ke pengalaman kalian di bawah. Anyway, thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka boleh like dan share. Juga nyalain notifikasinya supaya aku bisa ketemu sama kalian lagi di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye. See you.